Shalom adik-adik. Kalian pernah atau sering mendengar ada kata-kata berubah menjadi lebih baik, atau sering melihat gambar before and after? Nah, biasa digambarkan nih seperti gambar yang ini. Ada seorang anak menggambarkan gambar yang before, ada gambar di ruang tidurnya yang masih berantakan. Nah, yang di sebelahnya, sebelah kanan adalah gambar after, setelah anak itu membereskan tempat tidurnya menjadi lebih rapi. Adik-adik, saat ini kita juga akan belajar. Kita akan belajar, aku mau berubah menjadi lebih baik. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana kami boleh dalam keadaan sehat, boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan, boleh merenungkan, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita saat ini terambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di Efesus 4 ayat 21 sampai 32, di mana menggambarkan tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mana pada saat itu jemaat di Efesus mendapat pelayanan dari Paulus beberapa saat, tetapi setelah ditinggalkan Paulus mengirim surat lagi karena kebiasaan jemaat di Efesus menyembah berhala. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan 6 hal. Buang dusta, jangan mencuri, jangan marah yang berkelanjutan, jangan berkata kotor, jangan mengeraskan hati, dan buanglah kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah.
Itu semua disampaikan kepada Paulus supaya jemaat-jemaat Efesus menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pemaaf, untuk menjadi orang yang lebih jujur, untuk orang yang tidak berkata kotor, orang yang tidak mencuri, jangan melakukan hal-hal yang fitnah, dan lebih ramah pada sesama. Kita juga diajak adik-adik untuk berubah menjadi manusia baru, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita yang meminta Tuhan untuk memampukan kita menjadi manusia lebih baru, untuk menjadi manusia baru, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adik-adik, kita juga harus menjadi lebih baik. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik bukan karena kemampuan kita, tetapi kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita, membentuk hati kita yang mau menerima manusia baru yang Tuhan selalu ubahkan di dalam hidup kita. Max Lucado, seorang penulis dan pendeta kebangsaan Amerika tinggal di Texas, menuliskan, Tuhan Yesus menerimamu apa adanya, tetapi tidak membiarkanmu seadanya. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Kita ya orang yang berdosa ditebus oleh Tuhan dengan cintanya, dengan kasihnya, sehingga kita diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah adik-adik, mari kita berubah menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan, menjadi anak Kristen yang lebih baik. Yang tadinya malas boleh semakin rajin, yang tadinya marah-marah boleh semakin ramah-ramah, yang tadinya suka berkata-kata kotor, kita akan berkata-kata yang lebih menyejukkan hati, berkata-kata yang baik. Kita dimampukan untuk melakukan itu semua karena Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memberikan hati, memberikan Roh Kudus pada kita untuk kita boleh menjadi manusia baru, untuk menjadi manusia, untuk menjadi anak yang lebih baik. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua melalui firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Kami izinkan Tuhan bentuk kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Kami anak-anak-Mu mau berubah menjadi manusia baru, menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.